Salam sehat saudara, salam jumpa dalam renungan kita, renungan singkat saudara, seri yang ke-6 dalam topik mengenal Tuhan. Jadi ini seri yang terakhir dan mudah-mudahan dalam 20 menit ke depan kita bisa merangkum renungan ini. Walaupun masih banyak lagi sebenarnya saudara yang perlu kita bahas sesuai dengan topik ini, karena firman itu sangat kaya. Firman itu sangat kaya dan luar biasa kayanya saudara, dan selalu memberkati kita. Kemarin kita sudah membaca 1 Korintus 2 ayat 11. Saya ulang lagi. Siapa gerangan di antara manusia yang tahu apa yang terdapat di dalam diri manusia selain roh manusia sendiri yang ada dalam dia? Demikian pula lah tidak ada orang yang tahu apa yang terdapat di dalam diri Allah selain dari roh Allah itu saudara. Jadi manusia diketahui oleh rohnya sendiri. Rohnya manusia ini tidak bisa mengetahui manusia yang lain karena terbatas. Dan cuma Allah sendiri yang bisa mengetahui kita sendiri saudara. Dan Allah sendiri mengetahui sekian miliar orang dengan persis saudara. Entah hari ini maupun akan terjadi kemudian, dia tahu persis saudara. Sementara untuk mengetahui tentang Allah cuma satu-satunya itu adalah roh Allah sendiri saudara. Nah, kita tahu bahwa Allah sendiri sudah menyatakan dirinya kepada kita, sudah membuka dirinya kepada kita saudara, kepada manusia. Dia memperkenalkan dirinya saudara, supaya kita boleh mengetahui tentang Allah saudara. Kalau Allah tidak membuka dirinya, maka manusia tidak akan dapat mengenal Allah atau mengetahui tentang Allah. Sekarang Allah sudah membuka dirinya untuk diketahui dan dikenal orang. Tetapi untuk mengenal dengan yang benar, masuk lebih dalam lagi saudara, masuk ke dalam pengenalan akan Allah yang benar, maka saya dan saudara harus punya roh Allah dalam hati kita, dalam diri kita. Jadi itulah yang penting saudara, bahwa kalau kita mau mengenal Allah, kita harus punya Roh Kudus dalam diri kita, karena itu satu-satunya cara. Tidak ada cara lain, tidak ada alternatif yang lain saudara untuk mengetahui tentang Dia, mengenal tentang Dia, selain kita harus punya Roh Kudus dalam hidup kita. Kemarin saudara, kita bertanya, bagaimanakah supaya saya ini punya Roh Kudus dalam hati saya? Itu pertanyaan penting sekali saudara. Bagaimana supaya saya ini didiami Roh Kudus dalam hati saya, dalam hidup saya, supaya Roh Kudus itu berdiam, tinggal, tetap dalam hidup saya. Bagaimana caranya? Nah, kita perlu tahu saudara. Dan memang supaya Roh Kudus ada dalam hidup kita, kita harus minta saudara. Minta kepada Bapa supaya Dia berikan Roh Kudus itu kepada kita. Efesus 1 ayat 17. Dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan roh wahyu untuk mengenal Dia dengan benar saudara. Meminta kepada Bapa supaya memberikan kepada kita roh wahyu, roh hikmat. Roh wahyu itu untuk mengetahui rahasia-rahasia tentang Allah. Dan roh hikmat diberikan kepada kita supaya kita punya pengetahuan tentang Allah saudara. Dan ini dikerjakan oleh satu, yaitu roh Allah atau Roh Kudus. Saudara, Roh Kudus itu menyatakan dirinya dalam roh wahyu, roh hikmat, roh pengenalan akan Tuhan, roh kesalehan, roh takut akan Tuhan saudara. Ada sekitar 7
Dia menyatakan dirinya dalam bentuk 7 roh, saudara. Dan itu kalau kita membaca ada Yesaya 11, saudara. Itu di sana ada. Roh Allah itu ada. Roh Kudus itu di sana dijelaskan, saudara. Nah, jadi satu-satunya cara kita harus meminta kepada Bapa supaya kita mengenal dengan benar mana Allah yang palsu, mana Allah yang benar, saudara. Sebab banyak Allah buatan manusia itu Allah yang palsu. Allah yang benar adalah Allah pencipta langit dan bumi dan sudah menyatakan dirinya kepada umat pilihannya dari awal sampai kepada bangsa Israel. Dia menyatakan dirinya, saudara. Dan diketahui supaya bangsa-bangsa mengetahui bahwa akulah Tuhan Allah, tiada lain selain aku. Supaya diketahui, saudara. Dia menyatakan dirinya supaya diketahui. Tetapi seperti yang kita baca saat ini, bahwa untuk lebih mengenal Allah, maka kita harus punya roh Allah sendiri. Selanjutnya, saudara, Lukas 11 ayat 13. Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Jadi Bapa di sorga yang memberikan Roh Kudus kepada kita kalau kita meminta itu, Roh Kudus itu kepada Bapa. Dan yang ketiga, Yohanes 14 ayat 16 sampai 17, aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu, saudara. Yesus sendiri meminta kepada Bapa supaya memberikan Roh Kudus kepada kita untuk tinggal diam dalam diri kita. Roh penolong, yaitu Roh kebenaran, itu bicara Roh Kudus sendiri, saudara. Supaya Roh Kudus itu tinggal dalam diri kita, tinggal tetap. Itu yang kita harapkan, itu yang kita minta, saudara. Dia menjadi Tuhan dan Raja dalam hidup kita, memerintah kita, yang memimpin kita dalam segala kebenaran, supaya kita lebih mengenal Allah yang benar, saudara. Nah, jadi kita meminta, dan Tuhan Yesus juga minta kepada Bapa supaya dia memberikan penolong yang lain, dan juga Roh kebenaran yang memimpin kita dalam kebenaran. Itulah bicara Roh Kudus. Nah, saudara yang saya kasih dalam kasih Tuhan Yesus, kita perlu mengenal Allah yang benar. Jangan sampai kita salah mengenal. Mungkin selama ini kita hidup, saudara, kita hidup dan kita meyakini bahwa saya sudah percaya kepada Allah yang benar. Sekian tahun kita meyakini itu, sampai 50 tahun, 60 tahun kita percaya bahwa saya yakin bahwa saya percaya kepada Allah yang benar. Perhatikan, saudara. Allah yang benar itu sudah menyatakan dirinya kepada bangsa Israel, umat pilihannya, lewat tula-tula yang dikerjakannya di Mesir, dan membawa orang Israel itu selama di perjalanan 40 tahun di padang gurun dengan apa? Dengan tiang awan dan tiang api, saudara. Dia telah memimpin, menyatakan dirinya, saudara, dan itu diketahui oleh bangsa Israel. Dan kita juga mengetahui lewat firman Tuhan, lewat segala yang kita lihat, lewat segala yang kita alami, saudara. Dia sudah menyatakan dirinya juga dengan real dan nyata dalam kehidupan manusia. Dia menjadi manusia 2000 tahun yang lalu. Dia mati, dia bangkit, dia naik ke sorga, dan janji kedua akan datang kedua kali. Allah yang benar itu, saudara. Apakah saudara mau mempercayai hidupmu kepada Allah yang benar ini?
Allah yang sudah mati dan bangkit. Tidak ada pribadi yang seperti itu, seperti Tuhan Yesus, yang merupakan firman Tuhan menjadi manusia, yang Allah sendiri menjadi manusia, saudara. Tidak ada pribadi yang mati kemudian bangkit. Dan kita percaya kepada pribadi yang mati tapi bangkit, dan dia naik ke surga. Saudara mau percaya kepada siapa? Pribadi yang mati dan mati terus tidak bangkit-bangkit. Maka begitulah kejadian hidupmu. Engkau akan mati dan engkau tidak akan bangkit-bangkit. Nah, kita punya pengharapan. Jangan salah pilih Allah. Jangan salah pilih kepercayaan. Sudah sekian tahun kita dalam kepercayaan salah, mulai kita beralih kepada Allah yang benar, saudara. Nah, mari saya mengajak kita semua melihat bagaimana Roh Kudus itu masuk dalam diri orang-orang percaya lewat pelayanan para rasul, saudara. Yaitu kita akan melihat berapa kejadian di dalam kisah para rasul, bagaimana Roh Kudus menyertai para rasul dalam pemberitaan Injil, saudara. Sehingga Roh Kudus itu menjadi bagian sangat penting, sangat luar biasa, sangat vital, sangat utama, supaya Roh Kudus itu berdiam dalam diri manusia, supaya kita yang terbatas ini mempunyai Roh Kudus yang luar biasa, yang tak terbatas itu, dan kita bisa mengenal Allah dengan cara yang benar, saudara. Tapi mari kita mulai, kemarin kita mulai dari Yesaya 36, saudara. Yesaya 36 ayat 25 sampai 27. Firman Tuhan. Aku akan mencurahkan kepadamu air jernih yang akan mentahirkan kamu dari segala kenajisanmu dan dari semua berhala-berhalamu. Aku akan mentahirkan kamu. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan daripadamu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Ayat 27, Rohku. Ini roh kata yang huruf besar, saudara. Rohku, yaitu roh Tuhan, roh Allah, Roh Kudus, akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku, dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Saudara, ini yang diberitahukan dalam Yeskiel. Yang pertama, saudara, bahwa Allah akan mencurahkan air jernih untuk mentahirkan dan kamu dari segala kenajisanmu dan dari segala berhala-berhalamu. Air jernih untuk mentahirkan, menyembuhkan, memulihkan, menyucikan, saudara. Orang-orang Perjanjian Lama, orang Israel, saudara, dan ini bicara juga dengan kita, saudara, supaya kita ditahirkan dengan air jernih ini dari segala kenajisan dan berhala-berhala. Dan memang ini dua hal yang paling Tuhan benci, saudara, berhala-berhala dan kenajisan ini, saudara. Kenapa dia benci? Sampai dia, saudara, dia memberikan hukuman sampai generasi-generasi. Karena orang itu melakukan kenajisan dan berhala, maka bukan cuma dia yang mendapat hukuman kutukan, tetapi sampai generasi, sampai keturunannya. Mari kita membaca, saudara. Jadi hati-hati jangan sampai kita masuk dalam penyembahan berhala atau kenajisan, percabulan, percinan dalam hidup kita, karena risikonya juga kepada anak-anak kita. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, di atas, atau yang ada di bumi, di bawah, atau yang ada di atas, di dalam air, di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anak, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Saudara,
Saya tidak perlu panjang lebar membahas ini, tetapi penyembahan berhala itu dibenci Tuhan. Dan kita tahu bagaimana bentuk-bentuk penyembahan berhala. Saya tidak akan membahas lagi, tidak akan menguraikan secara detail. Tetapi kita tahu sampai saat ini penyembahan berhala masih dilakukan. Praktek-praktek itu masih dilakukan dan Allah benci kepada orang seperti itu. Keturunannya pun akhirnya akan dihukum Tuhan dengan kutuk 3-4 keturunan yang mengalami kutukannya, saudara. Nah, demikian juga ini perzinahan rohani. Demikian juga dengan perzinahan jasmani, percabulan, perzinahan. Saudara, perzinahan itu kawin bukan dengan pasangan pernikahannya, suami istri. Dia kawin dengan orang lain. Perzinahan itu kawin sebelum ada pemberkatan, saudara. Ya, dan ini banyak sekali dilakukan oleh orang-orang tua dulu kita sebelum mereka mengenal Tuhan, saudara. Sebab kalau di situ ada penyembahan berhala, pasti juga ada perzinahan yang berlangsung, saudara. Dan ini dua hal, perzinahan rohani dan jasmani, sama-sama Tuhan benci, saudara. Perzinahan jasmani sampai 10 keturunan, saudara. Jadi jangan main-main dengan perkawinan, saudara, dengan kekudusan dalam perkawinan, saudara, harus dijaga. Jangan sampai di sana ada perzinahan. Ulangan 30 ayat 2. Seorang anak haram janganlah masuk jemaat Tuhan, bahkan sampai keturunannya yang ke-10 pun tidak boleh masuk jemaat Tuhan, saudara. Ini aturan yang lama, perjanjian lama diberikan kepada bangsa Israel, saudara. Sampai keturunan 10 jangan masuk jemaat Tuhan. Anak haram adalah anak hasil pernikahan di luar nikah. Anak haram adalah hasil keturunan sebelum menikah, saudara. Atau perzinahan dengan pasangan yang tidak sama-sama diberkati dengan orang lain. Itu menghasilkan, kalau itu menghasilkan, anak itu anak haram. Dan anak haram, saudara, jangan lupa, sampai 10 keturunan pun dia tidak boleh masuk jemaat Tuhan. Berarti memang benar-benar, saudara, bahwa Tuhan sangat membenci perzinahan ini, jasmani maupun rohani. Dia sangat-sangat benci, saudara. Dan setelah kita ditahirkan dengan air jernih, saudara, ditahirkan dari segala kenajisan kita dari berhala yang kita lakukan, saudara, selanjutnya apa? Tuhan berikan kepada kita hati yang baru dan roh yang baru. Hati yang baru dan roh yang baru harus ada dalam hidup kita. Hati yang lama itu, roh yang lama itu adalah roh perzinahan, roh berhala dan hati berhala. Hati yang penuh dosa, kejahatan. Itu yang hati yang lama. Tuhan mau dia menggantikan kita dengan hati yang baru, roh yang baru. Setelah hati yang baru ini, roh yang baru ini ada dalam kehidupan kita, barulah ayat 27 berkata, Rohku, sekali lagi, Rohku, saudara, Rohku akan kuberikan diam dalam batinmu. Haleluya. Setelah hati baru, roh yang baru, Tuhan baru berikan rohnya diam dalam hati kita. Jadi kalau hati lama, roh yang lama, pasti Roh Kudus tidak akan masuk dalam hati kita, dalam hidup kita. Kalau kita meminta kepada Tuhan, berikan aku rohmu Tuhan, untuk diam dalam hidup. Periksa hidupmu. Apakah engkau sudah diberikan hati yang baru? Apakah engkau sudah memiliki hati yang baru? Hati yang lama sudah dibuang. Hati kenajisan, hati berhala, hati penuh dosa sudah dibuang. Dan engkau siap menerima pemberian Roh Kudus dari Bapa di sorga, saudara. Mari sama-sama kita melihat di perjanjian baru. Bagaimana, sekali lagi, bagaimana Roh Kudus ini diberikan masuk ke dalam pribadi-pribadi orang-orang percaya. Tadi waktu kita membaca Yeskiel 36 ayat 25 sampai 27 itu,
itu bicara air dan roh. Aku akan mentahirkan kamu dengan air jernih, saudara. Dan aku akan berikan kepadamu roh. Jadi bicara dua hal ini, air dan roh. Sekali lagi, bicara Yeskiel sudah bicara jauh sebelumnya, bicara air dan roh. Tapi mari kita lihat di perjanjian baru, saudara. Yohanes 3 ayat 3-5. Yesus menjawab katanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Kata Nikodemus kepadanya, bagaimanakah mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi? Jawab Yesus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Haleluya. Jelas, Yeskiel bicara air dan roh. Demikian juga perjanjian baru dalam Yohanes 3 ayat 3-5 ini bicara air dan roh. Orang harus lahir kembali dari air dan roh. Untuk lahir kembali, saudara tidak mungkin balik kepada rahim ibumu karena saudara sudah tua. Bagaimana bisa masuk, saudara? Saudara harus kembali, dilahirkan kembali, tapi caranya bukan cara jasmani. Dulu kita lahir dari orang tua kita secara jasmani. Sekarang kita lahir secara rohani dari air dan roh. Itu maksudnya. Dan kalau kita bicara dan air dan roh, maka kita akan masuk artinya kepada baptisan akhirnya. Ya, seperti Kisah 1 ayat 5. Nah, kita akan sebenarnya ini di Alkitab perjanjian baru, di Injil ini semuanya tentang air dan roh itu ada, saudara, tentang baptisan. Sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Para rasul. Atau kita membaca dalam Yohanes 1 ayat 33, dan aku pun tidak mengenalnya, tetapi dia yang mengutus aku untuk membaptis dengan air telah berfirman kepadaku, jikalau engkau melihat roh itu turun ke atas seseorang dan tinggal di atasnya, dialah itu yang akan membaptis dengan Roh Kudus. Luar biasa. Saudara, ini ada perkataan membaptis dengan Roh Kudus. Jangan kita alergi, saudara. Jangan kita, itu kan orang-orang karismatik. Bicara orang karismatik. Ini bicaranya baptis Roh Kudus. Ini firman Tuhan, saudara. Jangan kita mengelak ini firman Tuhan, saudara. Jangan kita menghindar, ini firman Tuhan. Saudara, ini bicara tentang baptis Roh Kudus. Bagaimana kita mengetahui baptis Roh Kudus, saudara? Kita akan bahas, ya. Dan awal mulanya, saudara, realisasi baptisan Roh Kudus ini yaitu pada Kisah Para Rasul 2 ayat 1-4. Saudara, saya tidak mengajarkan dogma tentang baptisan. Sekali lagi, itu masing-masing punya gereja, masing-masing punya ajaran masing-masing. Silakan lakukan, ya. Tetapi saya mengajarkan tentang firman Tuhan. Jadi, bagaimana realisasinya? Tuhan bilang, nanti kamu tunggu di Yerusalem, ya. Menunggu janji Bapa. Ternyata ini janji Bapa. Janji seperti di Yoel 2 itu. Pada hari-hari terakhir, saudara, orang akan bernubuat, Roh Kudus akan turun, orang itu bernubuat, penglihatan-penglihatan terjadi, saudara. Jadi kalau kita membaca realisasinya itu adalah di Kisah Para Rasul 2 1-4. Kita buka. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin yang keras, memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk, dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hingga pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh
itu kepada mereka untuk mengatakannya, saudara. Jadi ini realisasi janji bahwa nanti kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Terjadi, saudara. Roh Kudus turun dan mereka penuh dengan Roh Kudus dan mereka berbicara bahasa-bahasa lain. Sehingga Petrus waktu itu berkhotbah, 3.000 orang menjadi percaya. Saudara, ada banyak yang datang dari berbagai-bagai negara, tetapi pada saat mereka berbicara, mereka semua mengerti karena mereka berbicara bahasa-bahasa lain, bahasa manusia. Dan manusia yang datang dari berbagai tempat itu bisa mengerti, saudara, apa yang mereka katakan. Dan mereka bertobat, 3.000 orang bertobat, saudara. Pada saat Roh Kudus ini turun ke atas mereka. Dulu Roh Kudus itu ada. Sekali lagi, Roh Kudus itu sudah ada dari zaman dahulu. Dia sebelum dunia ini diciptakan, dia sudah bersama dengan Allah. Dia tidak berawal dan tidak berakhir, saudara. Dia sudah ada. Cuma dalam perjanjian lama ini, saudara, dia cuma menyertai beberapa orang. Ya, dia ada dalam beberapa orang seperti Musa, imam-imam, nabi-nabi, raja-raja. Tuh dia di sana, Roh Kudus. Tetapi setelah peristiwa pencurahan Roh Kudus itu, maka semua orang percaya, saudara, pasti menerima Roh Kudus. Itu namanya pencurahan Roh Kudus, yaitu pencurahan itu masuklah Roh Kudus kepada semua orang percaya. Dan mereka saat itu yang terjadi, mereka berbahasa-bahasa lain. Lalu kita melihat juga Kisah Para Rasul 8:12. Tetapi sekarang mereka percaya kepada Filipus yang memberitakan Injil tentang kerajaan Allah dan tentang nama Yesus. Dan mereka memberi diri mereka dibaptis baik laki-laki dan perempuan. Filipus ke Samaria oleh karena aniaya. Mereka tersebar kemana-mana termasuk Filipus. Dia akhirnya ke Samaria. Di samping di Samaria, dia beritakan Injil di Samaria. Dan Samaria menerima Injil itu. Mereka percaya dibaptis, saudara. Tetapi yang terjadi selanjutnya, Kisah 8 ini dalam pasal yang sama, tapi ayat 14-17, ketika rasul-rasul di Yerusalem, jadi pada saat rasul Yerusalem mendengar Samaria sudah ada menerima Injil, mereka kirim Petrus dan Yohanes datang ke Yerusalem. Ketika rasul-rasul di Yerusalem mendengar bahwa tanah Samaria telah menerima firman Allah, mereka mengutus Petrus dan Yohanes ke situ. Setibanya di situ, kedua rasul itu berdoa supaya orang-orang Samaria beroleh Roh Kudus, sebab Roh Kudus belum turun di atas seorang pun di antara mereka, karena mereka hanya dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Kemudian keduanya menumpang tangan di atas mereka, lalu mereka menerima Roh Kudus. Saudara, ini kan kasus, saya akan jelaskan ini, saudara. Jadi ada beberapa kasus, dilihat. Nah, mereka datang. Mereka sudah percaya. Mereka hanya dibaptis. Tapi ternyata mereka belum menerima Roh Kudus. Sampai datang para rasul dan tumpang tangan ke atas mereka, ke atas kepala mereka, dan mereka menerima Roh Kudus. Saudara, jadi orang percaya yang pertama yang dilayani, Filipus, saudara, ternyata mereka belum menerima Roh Kudus karena mereka hanya dibaptis dalam nama Yesus, saudara. Nah, kemudian Rasul Petrus datang, mereka dibaptis dengan Roh Kudus, saudara. Nah, tumpang tangan ke atas mereka. Tidak ada info di sana apakah mereka berbahasa roh atau bernubuat, seperti yang pertama di Kisah Para Rasul 2. Tumpang tangan dan mereka menerima Roh Kudus. Artinya Roh Kudus masuk dalam hati mereka, saudara. Kemudian yang ketiga, Kisah 9 ayat 17-18. Ini tentang Paulus. Saya bacakan buat kita. Lalu pergilah Ananias ke situ dan masuk ke rumah itulah. Ia menumpangkan tangannya ke atas Saulus. Ya, katanya, Saulus, saudaraku, Tuhan Yesus yang telah menampakkan diri kepadamu di jalan yang engkau lalui, telah menyuruh aku kepadamu supaya engkau dapat melihat dan penuh Roh Kudus. Dan seketika itu
seolah-olah selaput gugur dari matanya, sehingga ia dapat melihat lagi, dan ia bangun lalu dibaptis, saudara. Kalau tadi pada saat Filipus tadi, mereka dibaptis dulu baru terima Roh Kudus. Ini Rasul Paulus, dia penuh Roh Kudus dulu baru dibaptis. Kebalik-balik, saudara. Inilah kejadian, saudara. Jadi kita tidak bisa membatasi kuasa Allah yang terjadi dalam kehidupan kita, saudara. Orang percaya, dia bekerja dengan caranya sendiri, saudara. Nah, ini yang terjadi. Kasus yang ketiga, sekarang kita kasus yang keempat. Tentang Cornelius. Dia adalah perwira Roma, Itali. Dia kumpulkan sanak saudaranya dan kerabat-kerabatnya, saudara, sahabat-sahabatnya. Mari kita membaca Kisah 10 ayat 44 sampai 47. Ketika Petrus sedang berkata demikian, turunlah Roh Kudus ke atas semua orang yang mendengarkan pemberitaan itu. Jadi Petrus diundang untuk ke rumah dia, ke Cornelius. Di situ ada saudara-saudaranya dan sahabat-sahabatnya. Sementara dia bicara tentang Tuhan Yesus, tentang Injil, turun dari Roh Kudus ke atas semua orang yang mendengarkan pemberitaan itu. Dan semua orang percaya dari golongan bersunat yang menyertai Petrus tercengang-cengang karena melihat bahwa karunia Roh Kudus dicurahkan ke atas mereka lain juga, ke atas bangsa-bangsa lain juga. Sebab mereka mendengar orang-orang itu berkata-kata dalam bahasa roh dan memuliakan Allah. Lalu kata Petrus, bolehkah orang mencegah untuk membaptis orang-orang ini dengan air, sedangkan mereka telah menerima Roh Kudus sama seperti kita? Saudara, ini kasusnya beda lagi. Pada saat firman Tuhan disampaikan, turun Roh Kudus ke atas mereka, dan mereka berbahasa roh, saudara. Setelah itu mereka baru dibaptis. Di sana tidak ada tumpahan tangan, saudara, tidak ada. Jadi Roh Kudus itu tiba-tiba datang memenuhi mereka pada saat mereka terima Injil. Pemberitaan itu sama juga, ada banyak kasus, saudara. Orang beritakan Injil, tiba-tiba orang itu terima Roh Kudus. Bisa saja dia berbahasa roh, bisa saja dia tidak berbahasa roh, saudara. Jangan menghakimi orang yang tidak berbahasa roh. Ya, bisa saja seperti Paulus, seperti orang-orang tadi di Samaria, saudara. Di sana tidak dikatakan. Nah, orang-orang yang percaya kepada Yesus, dia bisa penuh Roh Kudus tanpa tanda apa-apa, saudara. Nah, kasusnya di Cornelius itu, mereka penuh Roh Kudus dan berbicara bahasa roh, saudara. Dan setelah itu mereka dibaptis. Kebalik-balik, saudara. Nah, ini kasus yang luar biasa, saudara. Nah, kemudian kita juga membaca kasus yang keempat. Ini yang kelima. Kisah 18 ayat 24 sampai 25. Ini bicara Apolos. Apolos datang ke Efesus. Saya buka, ya. Kisah para Rasul 18 25 sampai 24. Sementara itu datanglah ke Efesus seorang Yahudi bernama Apolos yang berasal dari Alexandria. Ia seorang yang fasih berbicara dan sangat mahir dalam soal-soal kitab suci. Ia menerima pengajaran dalam Tuhan dan dengan bersemangat ia berbicara dan dengan teliti ia mengajar tentang Yesus. Tetapi ia hanya mengetahui baptisan Yohanes. Jadi dia datang ke Efesus, Apolos. Dia ngajar. Di sana setelah kita membaca nanti di kisah 19-nya, di sana dia bertemu dengan 12 murid. Diajar tentang Yesus, saudara. Tetapi dia cuma membaptis baptisan Yohanes karena dia murid Yohanes, saudara. Dia baptis dengan cara baptisan Yohanes. Nanti saya jelaskan kemudian, Pak, saudara. Nah, jadi mereka percaya, dia memberitakan Injil tentang Yesus, lalu mereka percaya dan mereka menyerahkan dirinya untuk dibaptis. Dia cuma baptis dalam baptisan Yohanes, saudara. Nah, mari kita baca selanjutnya Kisah Para Rasul 19 ayat 1 sampai 6. Ketika Apolos masih di Korintus, Paulus sudah menjelajah daerah-daerah pedalaman dan tiba di Efesus. Di situ didapatinya beberapa orang murid.
Katanya kepada mereka, sudahkah kamu menerima Roh Kudus ketika kamu menjadi percaya? Akan tetapi mereka menjawab dia, belum. Bahkan kami belum pernah mendengar bahwa ada Roh Kudus, saudara. Lalu kata Paulus kepada mereka, kalau begitu dengan baptisan manakah kamu telah dibaptis? Jawab mereka, dengan baptisan Yohanes. Kata Paulus, baptisan Yohanes adalah baptisan orang-orang telah bertobat. Dan dia berkata kepada orang banyak itu bahwa mereka harus percaya kepada dia yang akan datang kemudian daripadanya, yaitu Yesus. Ketika mereka mendengar hal itu, mereka memberi diri, mereka dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Dan ketika Paulus menumpang tangan ke atas, di atas ke mereka, turunlah Roh Kudus ke atas mereka, dan mulailah mereka berkata-kata dalam bahasa roh dan bernubuat. Di luar biasa lagi kasusnya, saudara. Pertama, Apolos itu mengajarkan tentang Tuhan Yesus, lalu dia membaptis dengan baptisan Yohanes. Setelah itu, Paulus datang. Dia baptis ulang orang itu dengan baptisan dalam nama Yesus. Jadi 2 kali baptisan, saudara. Diulang lagi baptisannya. Yang pertama Yohanes, sekarang mereka diulang lagi dengan baptisan dalam nama Yesus, yaitu dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Saudara, ini baptis ini beda sekali. Yohanes adalah pertobatan. Engkau bertobat dari pencurian, engkau dibaptis. Sana. Engkau bertobat dari perzinahan, engkau dibaptis. Sudah, selesai. Tidak ada kata-kata di sana yang lebih daripada itu, saudara. Baptisan Yesus atau baptisan dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus adalah baptisan setelah Yesus sudah mati, bangkit, dan naik ke surga. Baru murid-muridnya melakukan baptisan dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Saudara, ini bedanya. Karena baptisan dalam Yesus itu adalah baptisan penyatuan kita dengan Yesus dalam kehidupan Yesus. Apa yang dialami Yesus, yaitu kematian, penguburan, penderitaannya, bahkan kebangkitannya, kita harus mengalami itu, menjadi satu dengan kita. Dengan cara apa? Kita dibaptis dalam hal kematian, penguburan, penderitaan, dan kebangkitannya. Supaya apa yang sama yang terjadi kepada Yesus, kita juga mengalami, saudara. Inilah baptisan dalam Yesus. Kalau kita mau membuka di Roma 6 ayat 3-5. Tapi kita tidak akan membahas itu, saudara. Ya. Nah, jadi baptisan itu mempersatukan kita dalam satu persekutuan dengan Yesus dan Bapa. Karena kita akan mengalami apa yang dialami oleh Yesus, yaitu kematian, penguburan, penderitaannya, dan kebangkitannya, saudara. Nah, saudara, jadi ini diulang lagi. Jadi baptisan yang pertama oleh Apolos diulang lagi oleh Rasul Paulus. Dia mengulang baptisan lagi. Lalu apa dikatakan di sana? Yang luar biasanya, saudara. Mereka itu ditanya, kami belum mengenal Roh Kudus. Sudah dibaptis, sudah percaya. Tetapi ditanya, apakah engkau? Nah, saya bukan lagi supaya saudara lebih meyakinkan lagi. Kata kepada mereka, sudahkah kamu menerima Roh Kudus ketika kamu menjadi percaya? Akan tetapi mereka menjawab, dia belum. Bahkan kami belum pernah mendengar bahwa ada Roh Kudus. Kasus yang luar biasa, saudara. Sudah percaya, tapi belum menerima Roh Kudus. Bahkan mereka belum mendengarkan tentang Roh Kudus. Maka apa yang terjadi, saudara? Rasul Paulus tumpang tangan ke atas mereka, dan mereka menerima Roh Kudus, dan mereka berkata-kata bahasa roh dan bernubuat. Ini kasus yang luar biasa lagi, saudara. Ya, yang tidak, mungkin yang kita lihat tidak ada di kasus-kasus sebelumnya. Jadi demikian apa, saudara? Bahwa Roh Kudus itu mau masuk dalam hidup kita dengan berbagai cara, dan tidak tergantung dari hidup kita, bukan tergantung dari cara-cara kita, saudara. Bukan hidup kita, tapi hidup kita yang pertama tadi. Ini yang hidup kita. Kita harus punya hati yang bersih, roh yang bersih,
roh baru, hati yang baru, baru Roh Kudus masuk. Kalau kita sudah minta kepada Tuhan, Tuhan, saya minta Roh Kudus kepadamu untuk berdiam dalam hati saya, roh saya. Tidakkah mungkin kalau saudara masih punya hati yang lama, hati yang penuh kenajisan, hati yang penuh berhala, itu tidak mungkin saudara masuk Roh Kudus berdiam dalam hidup saudara. Nah, saudara, tadi kita belajar kalau Roh Kudus diam dalam hati kita, kita minta kepada Bapa, karena Roh Kudus itu yang kedua dari Bapa. Ya, bahkan Yesus sendiri berkata, aku akan minta kepada Bapa untuk memberikan kepada kamu, mengirim penolong yang lain, dan akan berdiam dalam kehidupanmu, dalam hati kita. Dan terutama saudara, yang terutama kita punya hati yang baru, roh yang baru Roh Kudus diam dalam hati kita. Dan luar biasa tadi kita telah belajar, Roh Kudus itu tidak dibatasi dengan cara-cara yang kita lakukan, saudara. Sekali lagi, dia bisa saja kita menerima Roh Kudus pada saat kita di rumah, kita lagi berdoa, lalu kita dibaptis Roh Kudus. Kita berbicara bahasa-bahasa roh, ataupun kita tidak akan seperti itu, karena kita menjumpai seperti itu di pembacaan kita hari ini, saudara. Haleluya. Terima kasih Bapak. Mungkin agak panjang, tapi tidak apa-apa, supaya ini renungan kita bisa tuntas. Tuhan berkati kita semua. Terima kasih Bapak di surga. Kami rindu menerima Roh Kudus dalam hati kami berdiam. Kami mau punya hati yang bersih, roh yang baru, hati yang baru, supaya benar-benar Roh Kudus itu diam dalam hati kami, memerintah atas hidup kami, menjadi Tuhan dan Raja dalam hidup kami. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.